Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Jadi pada video kali ini saya akan mencoba membahas mengenai cara pembuatan sistem Excel, sistem informasi akuntansi dengan menggunakan Microsoft Excel. Oke, jadi di sini saya sudah ada neraca awal itu yang akan kita gunakan nanti dalam sistem informasi akuntansi berbasis Microsoft Excel. Oke, pasti dalam sistem ada 3 yang diperlukan, yaitu adalah proses input, lalu proses, dan juga output. Oke, jadi nanti setelah neraca awal ini kita akan membuat inputnya terlebih dahulu, yaitu jurnal. Jurnal ini nantinya akan menjadi input dari sistem informasi akuntansi yang akan kita buat, lalu nanti akan diproses begitu dan menghasilkan output berupa laporan keuangan. Nah, jadi selain di sini ada neraca awal, setelah ini kita akan membuat tempat untuk memasukkan jurnal umumnya terlebih dahulu. Nah, lalu setelah kita membuat nanti jurnal umum, lalu kita akan membuat buku besarnya, lalu kita akan membuat worksheet begitu, lalu akan dilanjutkan untuk menjadi laporan keuangan. Oke, baik, pertama kita akan coba membuat dulu jurnal umumnya. Oke, kita tambahkan sheet baru dulu dengan nama jurnal umum. Oke. Nah, di sini kita akan membuat 9 kolom. Nah, kita akan bahas 9 kolom. Oke, kita mulai dari sini saja dulu. Ini untuk baris pertama untuk nama perusahaan, judul, dan juga untuk periodenya. Oke, berarti kita mulai di bawah sini. Kolom pertama adalah tanggal, kedua nomor bukti, lalu kode customer atau supplier. Oke, lalu keterangan, lalu ada nomor akun, referensi, debit, dan kredit. Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kolom. Oke, kita sesuaikan dulu. Nah, pada bagian tengah ini mungkin kita akan tambahkan nama perusahaannya. Nah, ini bisa kita ambil dari neraca awal. Jadi sama dengan kita ambil dari neraca awal. Oke, tapi sebelumnya bacaan sementara kita hilangkan terlebih dahulu. Oke, judulnya jadi kita ambil dari neraca awal. Untuk nama perusahaannya itu PT United. Oke. Lalu yang kedua, jurnal umum. Oke, untuk ini bisa kita tuliskan saja periode 2019, atau boleh atau tambahkan dulu. Oke, seperti ini. Nah, oke, di sini nanti di dalam jurnal umum ini akan ada 2 fitur yang kita gunakan. Yang pertama ada data validation untuk
mengisi nomor akun, dan untuk nama akunnya kita akan menggunakan VLOOKUP. Jadi setelah mengisi nomor akun pada bagian kolom nama akun, nama akunnya kita akan mengambil data vertikal. Itu data vertikal kita bisa lihat di sini. Region umum kita lihat di neraca awal. Nah, nanti setelah ada kode akun yang terisi, misalkan 111 atau misalkan 1100. Nah, di sini di nama akun dia akan mengambil data tabel. Nah, ini kita bisa lihat data tabel yang pada bagian neraca awal. Dan bentuk tabel yang ini dia datanya adalah menurun, berarti dia adalah vertikal. Nah, karena data vertikal kita menggunakan VLOOKUP. Jadi VLOOKUP ini digunakan untuk mengambil data dari suatu value yang ada, gitu, atau mengambil suatu value dari kriteria yang ada, itu berdasarkan data tabel yang berbentuk secara vertikal. Nah, apabila datanya di horizontal ke samping, berarti dia menggunakan HLOOKUP. Oke, jadi pertama kita gunakan data validation terlebih dahulu untuk menambahkan nomor akun. Oke, untuk menambahkannya kita bisa blok terlebih dahulu. Di kode akun itu ada apa saja gitu. Nah, jadi semua kode akunnya yang ada pada neraca awal kita blok terlebih dahulu seluruhnya. Nah, agar lebih mempercepat, kita bisa menggunakan shortcut key yang ada pada Microsoft Excel. Biasanya untuk memblok itu kita bisa menggunakan Ctrl Shift. Nah, teman-teman sambil di hold atau ditahan Ctrl Shift-nya. Nah, karena kita akan memblok bawah, itu kita berarti akan setelah menahan Ctrl Shift kita pencet panah bawah seperti ini. Jadi dia akan langsung terblok sampai paling bawah. Nah, pada bagian pojok kiri ini, nah, ini adalah name box. Nah, jadi box yang berisikan nama dari sel yang kita blok. Nah, ini karena sudah kita blok semuanya, kita berikan nama. Namanya bisa kita berikan no akun. Oke. Jadi kolom yang kita blok ini atau sel yang kita blok ini dari A5 sampai A45 merupakan namanya adalah no akun. Oke, nah kita balik lagi ke sini. Pada no akun kita klik data. Nah, kita pilih data validation. Nah, ini untuk validation kriterianya. Nah, jadi kriteria yang valid untuk ditambahkan ke dalam sel yang kita inginkan. Nah, itu pada sel atau pada kolom nama akun. Nah, ini allow-nya yang diizinkannya. Nah, dia defaultnya ada di any value. Jadi semua nilai atau semua value itu valid kriterianya untuk ditambahkan ke dalam sel yang kita inginkan. Nah, karena ini masih any value, masih semua kriteria yang diinginkan boleh diisi, kita ubah menjadi is. Nah, jadi hanya daftar tertentu saja yang valid untuk ditambahkan ke dalam suatu sel. Nah, daftar yang mana? Yaitu daftar yang tadi kita sudah buat. Tadi yang dari sel A5 sampai A45 tadi ini adalah namanya no akun. Nah, jadi ini adalah daftar nomor akun, yaitu dari 1100 sampai 9200 gitu. Jadi sama dengannya kita isi nama yang tadi kita sudah tambahkan pada kolom atau pada sel yang sudah kita blok. Oke, namanya adalah no akun. Nah, jadi nilai-nilai yang boleh ditambahkan pada suatu sel itu adalah daftar dari daftar yang bernama nomor akun. Oke, kita klik OK. Nah, jadi no akun ini hanya bisa diisi oleh daftar no akun tadi yang sudah kita buat. Apabila selain itu, misalkan ketik, nah, di sini dia akan muncul keterangan bahwa nilai yang dimasukkan tidak valid, nah, karena tidak termasuk dari daftar no akun yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk nomor akunnya, nah, nama akunnya kita akan VLOOKUP. Nah, coba kita masukin satu dulu saja yang paling pertama. Nah, kita pakai rumus VLOOKUP.
Nah, tadi dia akan melihat nilai dari suatu kriteria terpilih berdasarkan suatu data yang berbentuk vertikal. Nah, jadi kriteria atau nilai dari kriteria apa sih yang mau kita cari begitu. Berarti kan kita mencari nilai dari nomor akun tadi gitu. Jadi kita akan mencari nama akun dari nomor akun. Ini untuk lookup value-nya gitu, atau nilai yang dilihatnya gitu. Untuk dicari nilainya apa? Nah, yaitu dari sel F5. Nah, berisikan nomor akun. Nah, baru titik koma. Nah, titik koma tergantung dari komputer teman-teman. Nah, apabila menggunakan titik koma maka ini bisa kita lihat di sini. Ini adalah guide atau pengarahan itu atau petunjuk dari rumus Excel yang kita masukkan. Nah, ketika kita masukkan salah satu rumus Excel, nah di sini di petunjuknya, nah di sini ada pembatasnya yaitu titik koma. Nah, apabila di komputer teman-teman di sini koma, berarti untuk pemisah antar kriteria atau syarat-syarat rumusnya itu menggunakan koma, bukan titik koma, seperti itu. Nah, jadi teman-teman cek terlebih dahulu untuk pemisahnya itu, untuk separator rumusnya itu dia menggunakan titik koma atau koma. Oke, tadi setelah kita masukkan nilai yang mau dicarinya berdasarkan apa? Nah, berdasarkan nomor akun. Nah, baru tabel array adalah tabel yang berisikan data-data dari nilai yang mau kita cari tadi. Nah, tabelnya itu ada pada neraca awal. Oke, nah kita blok saja. Nah, boleh kita blok aja semuanya, tidak apa-apa. Nah, jangan lupa kita lock dengan memencet F4, karena nanti rumusnya akan kita tarik ke bawah, begitu. Nah, apabila di sini kita tidak lock saat rumusnya ditarik ke bawah, maka tabel array yang sudah kita blok ini dari A4 sampai E45 ini dia akan ikut turun gitu ketika di copy ke bawah rumusnya. Yang tadinya misalkan kita blok A4 sampai E45, begitu kita tarik ke bawah rumusnya, nah dia akan ikut turun juga apabila tidak di lock. Nah, jadi di bawah dari rumus yang pertama tadi, apabila tidak di lock, dia akan berubah menjadi A5 sampai E46. Nah, untuk itu kita lock gitu. Nah, lalu untuk kolom indeksnya, nah ini mau dicari di kolom yang keberapa nilai yang ingin dimunculkannya. Nah, yang akan kita munculkan adalah nama akunnya. Nah, nama akun berada pada kolom yang kedua. Nah, tadi kita blok dari sini, ya kan? Nah, dia ini kolom pertama. Nah, nama akun dia di kolom kedua. Lalu kelompok akun kolom ketiga, saldo nama kelompok 4 dan saldo awal kelompok 5. Nah, yang kita munculkan adalah nama akun. Jadi ada di kolom kedua. Lalu untuk range lookupnya kita isi saja 0. Lalu enter. Nah, dia akan muncul pas kecilnya. Oke, ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, sekarang ini bisa kita tarik terlebih dahulu ke bawah. Nah, ini kita kasih pembatas saja. Sebagai contoh kita tarik sampai baris yang ke 100. Oke. Nah, ini dia di sini masih NA. Apabila di sini, nah karena di sini masih kosong nilainya, sedangkan dia memerlukan tadi suatu nilai sebagai kriterianya. Nah, karena nilainya di sini belum ada, karena tadi kita hapus begitu, belum dimasukkan. Nah, makanya di sini dia NA karena belum ada kriteria yang harus dicari. Nah, tapi ini akan sangat mengganggu apabila kita baru isi sebagian, di bawahnya dia akan terus NA. Nah, jadi agar tidak mengganggu seperti ini, nah, sebelum rumus VLOOKUP-nya kita tambahkan terlebih dahulu if error. Karena sebenarnya NA ini adalah error. Nah, karena error, kenapa error? Karena tadi belum ada nilai nomor akun yang dijadikan kriteria dari rumus VLOOKUP tadi. Oke. Di koma. Nah, ini F error, value dari tadi VLOOKUP. Nah, apabila errornya, jika error apabila NA, berarti bisa kita tambahkan kutip dua kali saja. Nah, ini kutip dua kali seperti ini artinya adalah nilai yang kosong.
enter. Nah, dia tinggal kita klik 2 kali di sini. Nah, jadi apabila belum ada nilainya, dia di sini tetap kosong, jadi tidak mengganggu. Seperti itu. Oke, sekarang bisa kita kasih border terlebih dahulu agar lebih rapi. Sampai 100. Oke. Oke, mungkin seperti ini cukup. Nah, jadi di sini zona umum sudah siap kita isi. Nah, kita pakai contoh saja, misalkan zona awalnya adalah misalkan pembelian barang dagang. Oke, kita misalkan, jadi misalkan tanggal 24 itu, atau tanggal, ya tadi meja awal di sini Desember ya, ini kita hapus saja, berarti kita ganti Desember. Oke, ini kita samakan dengan tanggal neraca awalnya, jadi periode 1 Desember. Misalkan tanggal 1 Desember 2019 gitu. Nah, ini untuk kode customer ya, tergantung ya nanti perusahaannya apakah terdapat kode customer atau tidak gitu. Nah, apabila memang terdapat kode customer begitu, nah ini bisa diisi dengan data validation seperti nomor APN yang kita pakai tadi. Nah, apabila tidak ada, berarti kita boleh juga isi langsung di sini apabila memang tidak ada kode customer. Misalkan di sini kode customer itu berarti ini pembelian, karena pembelian berarti dari supplier. Nah, misalkan S001, misalkan pembelian dari supplier 1. Oke, coba kita masukkan jurnalnya. Oke, baik, berarti untuk pembelian itu yang pertama ada penambahan pada persediaan barang dagang. Oke, ini yang pertama berarti persediaan barang dagang. Ini di sini karena kita memakai pendekatan perpetual. Nah, jadi di sini dia tidak ada akun untuk pembelian. Nah, berarti dia akan untuk pembelian kita ada pertambahannya pada persediaan barang dagang. Oke, berarti persediaan barang dagang ada pada nomor akun 1150. Ini untuk persediaan barang dagang. Oke, lu jangan lupa. Nah, ini misalkan berarti di sini kita misalkan saja bahwa pembelian ini tidak dikenakan PPN gitu. Nah, berarti langsung saja misalkan pembayarannya secara tunai misalkan. Oke, berarti karena secara tunai misalkan menggunakan bank BCA gitu. Oke, jadi persediaan barang dagang bertambah misalkan 10 juta. Jadi pengisiannya seperti ini gitu. Jadi persediaan barang dagang dan bank BCA. Nah, untuk debit kreditnya diisi pada nominalnya. Nah, karena persediaan barang dagang ada pada debit,
Nah, dia diisi nominal pada debit. Begitu juga bank BCA, karena bank BCA berkurang berarti dia kredit, maka untuk nominal diisi di bagian kredit. Oke, ini juga bisa kita tambahkan dulu rupiahnya, oke, agar lebih rapi. Oke, sudah. Ini untuk yang pertama. Nah, sekarang coba kita penjualan. Misalkan penjualan pada tanggal 7 Desember 2019. Oke, pada customer nomor 1. Seperti ini. Nah, ini jadi kita asumsikan saja bahwa semua pembelian dan penjualan tidak dikenakan PPN. Ini misalkan penjualan pada customer 1. Oke, berarti penjualan ada pada nomor 400 barang dagang. Maaf, berarti pertama adalah penambahannya dulu. Nah, misalkan dibayar tunai, oke, menggunakan Bank Mandiri. Oke, di sini jadi Bank Mandiri. Nah, lalu pada persediaan barang pada penjualan, nah, maksud saya pada penjualannya. Nah, ini penjualan barang dagang misalkan sebesar 2 juta. Seperti ini. Nah, lalu jangan lupa, karena ini perpetual, ada pencatatan pengurangan persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang itu berkurang, nah akan bertambah pada harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan bertambah dan persediaan barang dagang berkurang karena dijual, berarti ada barang yang keluar. Nah, kita asumsikan saja bahwa harga pokok penjualannya itu misalkan 1 juta. Nah, seperti ini. Oke. Mungkin biar untung, nah ini bisa kita catat saja, berarti misalkan penjualan itu sebesar 12 juta. Untuk HPP nya misalkan 6 juta. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu misalkan kita tambah lagi membayar gaji misalkan. Atau sebelum membayar gaji mungkin kita membayar terlebih dahulu utilitas dari perusahaan. Ini misalkan biaya listrik dan air, dan juga setelah itu kita akan membayar beban gaji. Jadi ini kita sedikit saja ya bang ya, hanya untuk contoh saja. Misalkan bayar listrik dan air. Yang bayarnya menggunakan Bank BCA. Misalkan sebesar 250.000. Lalu selain itu juga kita membayar beban gaji. Gaji di 6.100. Sama misalkan biar pakai BCA juga sebesar, misalkan boleh kita taruh 2 juta. Oke, seperti ini. Mungkin biar untung, itu biar nanti kita untung di laporannya. Yang nomor tanggal 7 Desember kita ubah transaksinya, misalkan penjualannya jadi 16 juta.
jadi 8 juta. Ini. Jadi ini untuk sampel jurnal umumnya saja, untuk yang nanti diproses ke dalam buku besar. Oke, yang paling bawah boleh kita tambahkan juga untuk jumlahnya dulu agar memastikan bahwa saldo debit dan kreditnya sudah sama atau balance. Ini jumlahnya. Berarti kita untuk menjumlahkan kita pakai rumus sum. Ini sum kita blok dari paling atas dari jumlah pertama. Oke, dari sini dimulai dari I5 sampai paling bawah. Atau boleh kita blok dari sini ya. Nah, dari sini dari paling akhir sampai paling awal. Ini. Nah, ini tinggal kita copy paste saja. Gitu. Dia di sini. Nah, tadi karena tidak kita lock begitu si I5 sampai I100-nya, saat kita copy paste ke kanan, nah dia akan otomatis berubah ke kanan jadi J5 sampai J100. Jadi sudah balance. Oke, sekarang kita tambahkan sheet untuk buku besar. Di sini boleh kita kasih judul terlebih dahulu. Nah, ini sama, misalkan di tengah sini sama dengan diambil dari jurnal umum. Nah, kita ketik buku besar. Nah, di sini kita akan menggunakan nomor akun. Saldo normal dan saldo awal. Seperti ini. Nah, jadi di sini nanti kita akan menunjukkan nomor akun. Nanti untuk nomor akun, saldo awal dan saldo normal. Dan saldo awal dia akan mengambil berdasarkan kriteria nomor akun gitu, berdasarkan neraca awal seperti tadi. Nah, berarti ini sama seperti di jurnal umum. Untuk menunjukkan nama akun seperti ini kita menggunakan VLOOKUP kembali. Oke, mungkin kita lanjutkan dulu, kita selesaikan semua kolom terlebih dahulu. Ada tanggal, bulan, ini boleh kita tambahkan juga saldo akhir. Nah, jadi di atas juga akan muncul saldo akhir berapa. Nah, ini jadi kita nanti akan mengambil data pada jurnal umum gitu. Nah, jadi ketika nanti nomor akun yang muncul pada sel C4 ini begitu sama dengan urutan transaksi yang ada pada jurnal umum, maka dia akan muncul gitu. Nah, karena kita lihat sesuai urutannya gitu. Jadi misalkan, nah ini urutan pertama. Apabila di sini 1150 itu untuk nomor akun persediaan barang dagang. Nah, misalkan di sini muncul, nah dia di bagian debit misalkan, nah pada baris pertama dia akan ikut muncul debit 10 jutanya. Nah, misalkan Bank BCA dia ada di urutan kedua. Misalkan kita di sini input nomor akun yang muncul adalah 1111 untuk Bank BCA. Nah, maka dia akan muncul ada pada bagian debit, pada kolom debit pada baris kedua. Nah, karena pada jurnal umum dia berada pada muncul pada kredit. Nah, muncul pada kolom kredit pada baris kedua karena dia akan muncul sesuai baris pada jurnal umum, yaitu pada baris kedua setelah judul kolomnya gitu. Nah, jadi untuk panjang barisnya yang ada pada buku besar harus sama dengan panjang baris yang ada pada
jurnal umum gitu. Nah, ini bisa kita hitung terlebih dahulu. Di sini untuk panjang barisnya adalah 96. Oke, berarti kita dari sini tarik sampai 96. Ini oke, 96. Berarti nanti batasnya sampai sini. Oke, kita tandai dulu saja bahwa batasnya nanti sampai sini. Oke, pertama kita masukkan terlebih dahulu rumus yang pada bagian atas terlebih dahulu. Oke, jadi untuk nomor akun sama, kita akan menggunakan data validation, oke, berdasarkan daftar, yaitu no akun. Oke, nah, sudah bisa dimunculkan. Untuk nama akunnya kita pakai VLOOKUP. Lookup value-nya berdasarkan nomor akun yang ada pada sel C4, titik koma. Nah, untuk tabelnya kita mengambil dari neraca awal juga untuk tabel yang ada pada bagian atas tadi. Nah, ini kita blok lagi semuanya di log, titik koma, baru tadi kita akan munculkan nama akun. Nah, nama akun dia masih pada kolom kedua ya. Oke, berarti kolom indeks kedua dan cukupnya 0. Nah, sekarang coba kita tambahkan 1. Oke, ini pasti cukup muncul. Nah, di sini tadi karena sudah kita blok semua untuk si tabel sumber datanya begitu. Nah, jadi dari kode akun sampai saldo awal ini sudah diblok semua datanya. Nah, jadi di buku besar rumusnya di sini tabel arraynya dia akan tetap yang kita pakai gitu. Nah, tinggal kita copy paste saja. Nah, tapi karena kita geser ke bawah, tadi lookup value-nya dari C4 akan geser ke bawah juga. Nah, tinggal kita ubah ke C4 kembali gitu, pada bagian nomor akun. Oke, nah sekarang baru kita tinggal pilih kolom keberapa yang ingin kita munculkan. Nah, saldo normal dia ada pada kolom yang 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di sini yang tadinya kolom indeksnya ada pada angka 2 gitu. Nah, ini kita ubah menjadi kolom keempat, yaitu untuk kolom saldo normal. Oke, begitu juga dengan saldo awal. Kita ubah C4 lagi. Untuk saldo awal ada pada kolom ke-5. Oke, kita kasih rupiah formatnya. Oke, jadi di sini sudah muncul data-datanya. Nah, nanti data di bawah ini dia akan berdasarkan data yang ada pada kolom bagian atasnya. Nah, sekarang kita pakai rumus terlebih dahulu di bagian debit kita isi dulu. Nah, bagian ini kita untuk bagian isi saldo awal terlebih dahulu. Saldo awal. Nah, ini berarti saldo awalnya sama dengan saldo awal pada kolom atau tabel di atas. Nah, sekarang boleh kita tarik dulu untuk memberikan kotak gitu pada setiap selnya. Oke, nah di sini baru kita masukkan rumusnya. Oke, tadi ya, jadi apabila nomor akun yang muncul pada tabel di atas sama dengan ini, sama dengan nomor akun yang muncul pada tabel jurnal umum pada setiap kolomnya gitu, maka akan dimunculkan. Di sini kita akan pakai rumus sama dengan if dan jika nomor akun begitu yang muncul pada sel C4. Nah, ini kita log gitu, karena sumbernya hanya satu ini, nomor akun yang ini, sama dengan jurnal umum bagian F, bagian F5 sama. Apabila sama begitu, tadi apabila
nomor akun yang ada pada buku besar sama dengan nomor akun pada baris pertama itu pada tabel jurnal umum. Apabila sama, maka akan muncul nominal debitnya. Tapi apabila beda, maka hasilnya enter. Maaf, rumusnya harusnya dimasukkan di bawahnya, baris kedua setelah saldo awal. Nah, tadi yang pertama adalah baris ke-5. Oke, nah seperti ini. Nah, jadi apabila C4 itu sama dengan baris yang pertama, nah, maka akan muncul nominal debit sesuai dengan yang ada pada kolom debit. Nah, ini karena berbeda, yaitu kas kecilnya dia 1100, nah, berbeda dengan yang ada baris pertama ini di sini, maka dia tidak muncul. Nah, tapi apabila sama, misalkan tadi 1500, maaf, tadi 1150 ya. Nah, ini dia muncul di sini nominalnya. Kita beri rupiahnya dulu. Nah, ini tadi ya sudah sama. Nah, ini karena nomor akun yang muncul pada sel C4 ini sama dengan jurnal umum pada bagian baris pertama F5. Nah, karena sama, dia muncul debitnya sebesar 10 juta. Nah, ini tinggal kita tarik ke bawah. Nah, kita geser ke bawah. Nah, ini di sini kita tarik ke bawah, maka rumusnya akan berubah. Jika C4 nomor akun pada C4 sama dengan jurnal umum pada, nah ini baris kedua di F6. Nah, kalau sama baru akan muncul. Nah, tapi karena ini berbeda, ini bank BCA kode 1 baru 1111, berbeda dengan nomor akun yang ada yaitu 1150. Nah, di sini dia tidak muncul. Nah, ini tinggal kita tarik ke bawah saja. Oke, selesai. Nah, ini untuk debitnya sudah selesai. Sekarang kita ke kredit. Untuk kredit rumusnya masih sama, hanya berbeda pada kolom yang I5-nya. Nah, kalau tadi I5 karena yang dimunculkan adalah kolom debitnya. Nah, ini karena di sini sekarang kita kredit, maka yang dimunculkan adalah kolom kredit pada jurnal umum, yaitu di bagian J pada kolom J gitu. Hanya berbeda pada bagian ujungnya saja. Kalau untuk yang ini, untuk kriterianya masih sama-sama di bagian F5, karena semua nomor akun ada pada kolom F. Oke, berarti ini kita buat lagi saja baru agar kalian lebih paham. Sama dengan if. Nah, logical testnya seperti tadi ya. Jika kolom pada C4, nah ini kita lock ya, karena nanti semua kriteria yang bawahnya itu harus di C4. If C4 sama dengan kode akun pada setiap barisnya pada tabel jurnal umum. Nah, apabila sama, maka akan muncul nominal dari kreditnya. Ini karena di sampingnya sudah ada rumus, begitu bisa kita klik 2 kali. Ya maaf, di sini lupa ditambahkan value false-nya. Ini value false dia 0. Karena belum memasukkan value false-nya, di sini dia masih false karena belum ada value-nya, belum false. Jadi jangan lupa. Enter. Jadi kalau false dia 0. Nah, di sini bisa kita lihat. Yang di sini ada dia pada baris ke-7. Berarti bisa kita lihat di sini bahwa di baris ke-7 ada
kredit untuk persediaan barang dagang sebesar 8 juta. Nah ini di sini ya. Oke, sama baris 1 2 3 4 5 6 7. Maaf, baris ke-7 maksudnya. Ya, tadi 1 2 3 4 5 6 7. Nah, sama, jadi kan sama-sama di baris ke-7 dia muncul untuk si kreditnya karena memang ada kode akun yang sama dengan yang muncul pada sel C4 di buku besar gitu. Nah, ini di buku besarnya sel C4 nya nomor akunnya 1150. Nah, sama dengan kode akun atau nomor akun yang muncul pada kolom F pada baris ke-11 ini gitu. Nah, ini jadi untuk debit kreditnya sudah terisi. Sekarang kita lanjut ke bagian saldonya. Nah, untuk saldonya, jadi apabila saldo normalnya debit, maka saldo awal ditambah debit dikurangi kredit. Nah, apabila tidak, itu berarti jika value false itu atau value yang awalnya tadi tidak debit, berarti saldo awal ditambah kredit dikurangi debit. Nah, ini berarti sama dengan ini saldo awal, sama dengan tadi ya, jika debit berarti saldo awal tambah debit kurang kredit, berarti pakai rumus if. Nah, ini di C6 nya akan saldo normal ada di C6 munculnya, jangan lupa di lock lagi untuk yang ini karena untuk saldo normalnya hanya ada pada kolom C6 saja. Sama dengan debit, maka saldo awal tambah debit kurang kredit. Nah, false nya itu berarti jika tidak debit itu berarti saldo awal tambah kredit dikurang debit. Nah, jadi nanti tampilan seperti ini. Nah, jadi di sini saldo 240.000, terus ada debit di sini jadi 250.000, terus di sini ada kredit berkurang jadi 242. Nah, sekarang coba kita cek yang lain. Kita juga Bank BCA. Nah, ini Bank BCA dia di kredit ya, jadi berkurang, sudah benar 50.000, 150 juta berkurang 10 juta ya 10, begitu juga seterusnya. Oke, sekarang kita coba yang saldo normalnya di kredit. Misalkan tadi penjualan. Oke, sudah benar ya. Penjualannya belum ada awalnya, lalu penjualannya muncul sebesar 16 juta. Jadi saldo 16 juta. Nah, karena sudah ada saldo akhirnya di sini, kita bisa ambil saldo akhirnya berarti diambil dari paling bawah sini. Jadi untuk saldo akhir yang ada pada atas ini sama dengan diambil dari baris paling terakhir. Nah, jadi saldo akhirnya juga dimunculkan pada bagian atas. Jadi langsung terlihat apabila kita buka buku besar, oh ternyata saldo akhirnya adalah 16 juta untuk penjualan barang dagang. Jadi sudah, apabila hanya ingin mengetahui saldo akhirnya, kita tidak harus repot-repot ditarik ke bawah seperti ini. Oke, kita ubah lagi ke Bank Mandiri tadi. Nah, juga sudah muncul sama. Nah, lalu kita tambahkan lagi keterangannya. Nah, jadi keterangannya ini sepertinya akan dimunculkan juga. Nah, ini untuk pengusaha sama, bisa kita pakai yang ini lagi. Jadi sama dengan jika ini nomor akun pada buku besar dan pada C4 yang muncul ini sama, itu dengan yang ada pada jurnal umum. Nah, ini
maka akan muncul keterangannya. Nah, apabila tidak maka dia tadi, kalau untuk kosong dia ketik dua kali seperti itu. Ini tidak muncul ya. Jadi untuk yang tadi transaksi 16 juta di Bank Mandiri untuk penjualan pada customer 1. Nah, seperti ini. Nah, sekarang untuk tanggal juga sama seperti tadi. Sama dengan if ini apabila nomor akunnya jangan lupa di lock, sama dengan nomor akun yang ada pada baris kelima gitu. Bila sama maka dia akan menunjukkan tanggal, apabila beda dia kosong. Nah, ini dia masih di value. Nah, ini kita ubah terlebih dahulu ke short date saja, jadi formatnya tanggal. Nah, jadi di sini nah, apabila kita lihat untuk Bank Mandiri pada 7 Desember 2019 dia ada penjualan pada customer 1 begitu dengan debit atau menambahkan saldo dari Bank Mandiri. Jadi untuk saldo akhirnya adalah 91 juta. Nah, seperti itu untuk buku besar. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke worksheetnya. Boleh kita namakan misalkan neraca saldo. Nah, kita namakan juga boleh namanya neraca saldo. Tuh. Untuk neraca saldo bisa kita ambil dari neraca awal. Jadi pertama-tama ada kode akun, nama akun, kode akun, saldo nomor dan saldo awal. Seperti ini. Kita copy. Seperti ini kita pindahkan ke neraca saldo. Kita taruh di bagian B4 aja. Jadi nanti di sini di atasnya ada tadi ya, ada judulnya juga. Nah, kita paste di sini. Nah, untuk namanya kami ambil dari neraca awal, United, neraca saldo. Ini untuk berarti periode Desember 2019. Oke. Nah, ini baru kita tambahkan mutasinya, mutasi debit, mutasi kredit, dan saldo akhir. Ini baru saldo akhir. Nah, ini tinggal kita tambahkan ini kotak-kotaknya. Nah, ini sudah jadi kolom. Oke. Nah, untuk mutasi debitnya dia berarti dia akan menjumlahkan itu, akan menjumlahkan sesuai kode akun masing-masing. Nah, jadi misalkan jika kode akunnya 1100, maka akan menjumlahkan debit. Nah, ini karena debit ya, itu. Jadi apabila kode akunnya 1100, dia akan menjumlahkan debit yang ada pada jurnal umum, gitu. Nah, jadi akan dijumlahkan sesuai kode akun masing-masing, sesuai barisnya. Jadi kan ini baris 1100, maka dia akan menjumlahkan yang ada kas kecil di jurnal umumnya, gitu. Nah, begitu juga yang kedua, seperti Bank BCA. Jadi apabila ada debit itu di jurnal umumnya untuk transaksi Bank BCA, maka akan dijumlahkan. Berarti tadi ya ada dua di sini, ada dua petunjuk, yaitu dijumlahkan pertama. Selain menjumlahkan berarti kan kita pakai sum bisa untuk menjumlahkan. Lalu ada juga kata-kata jika, gitu.
berarti ada if di situ. Nah, jadi ada sum dan if. Nah, jadi kita bisa langsung gunakan rumus sum if. Nah, ini jadi kita bisa menjumlahkan suatu data berdasarkan kriteria tertentu. Nah, yaitu kriterianya adalah kode akun yang ada pada setiap barisnya. Nah, jadi sum if. Nah, range ini adalah range yang berisikan kriteria yang akan dimasukkan nanti. Nah, kriterianya kan adalah ini ya, kode akun. Nah, tapi ini adalah range dari kriteria yang ingin dijumlahkannya. Nah, yang akan dijumlahkan kan ada di jurnal umum kan. Nah, jadi untuk range itu kita ambil dari jurnal umum yang berisikan si kode akun. Nah, kode akunnya ini ada di kolom F berarti ya. Nah, ini kita blok semuanya dari awal ini F5 sampai paling akhir. F4 baru titik koma, kriterianya ada pada neraca saldo bagian kode akun. Nah, ini tidak perlu kita log begitu, karena nanti setelah rumusnya kita tarik ke bawah, dia akan menyesuaikan dengan kode akun yang ada pada masing-masing barisnya. Nah, jadi misalkan di baris kedua dia jadinya ada pada bagian B6, yaitu kode akun dari nama akun Bank BCA gitu. Titik koma, baru untuk sum range-nya yaitu range yang berisikan data-data yang akan kita jumlah. Nah, yang dijumlahkan tadi pada bagian debit terlebih dahulu. Nah, jadi debitnya dari bagian paling pertama I5 sampai paling akhir di blok terlebih dahulu, baru di lock, baru kita enter. Kita klik 2 kali seperti ini. Nah, ini untuk mutasi debitnya. Nah, untuk mutasi kreditnya sama seperti tadi, pakai rumus sum if. Nah, tapi yang dimunculkan adalah yang dimunculkan adalah jumlah dari ini, dari kredit yang ada pada jurnal umum berdasarkan masing-masing nomor akun. Oke, jadi sama dengan sum if. Jadi ya, range-nya berarti range dari kode akun yang ada pada jurnal umum F4, koma, kriterianya adalah neraca saldo, kode akun yang ada pada neraca saldo B5, titik koma. Nah, baru yang akan range yang ingin dijumlahkannya, berarti di jurnal umum yaitu pada bagian kolom kredit. Oke, sekarang saldo akhirnya ya sama dengan tadi ya, jika debit, sama jika debit berarti akan menjumlahkan saldo awal tambah debit kurang kredit. Apabila tidak debit, itu berarti saldo awal ditambah kredit dikurangi debit. Berarti if, nah ini saldo normal pada E5 nya sama dengan debit, maka saldo awal ditambah mutasi debit dikurangi mutasi kredit. Apabila tidak debit, sebaliknya saldo awal tambah kredit dikurangi debit. Ini sudah terisi semuanya. Nah, untuk memastikan apakah sudah benar, gini kita bisa bandingkan dengan buku besarnya. Nah, ini misalkan Bank Mandiri bisa kita lihat. Nah, ini untuk saldo akhir awalnya 75 juta, saldo akhirnya 91 juta. Nah, untuk mutasinya di sini dia di debit 16 juta. Nah, ini kita bisa sum, itu kita blok dulu semuanya pada bagian debit di buku besar. Oke, kita blok. Nah, kita lihat di sini ada sumnya yaitu 16 juta. Nah, sudah sama dengan tadi hasil dari sum if pada mutasi debit di bagian Bank Mandiri. Nah, sekarang coba kita cek yang ada keduanya, misalkan persediaan barang dagang ya. Persediaan barang dagang. Oke, kita buka coba.
di sini kita lihat mutasi debitnya adalah 10 juta. Nah, ini 10 juta ya, benar. Dan juga untuk bagian kreditnya kita sum 8 juta. Oke, di kreditnya juga sama 8 juta. Untuk saldo akhirnya dia adalah 242 juta. Oke, sudah sama. Gitu. Jadi ini sudah menandakan bahwa neraca saldonya sudah sesuai. Itu untuk memastikannya apakah rumus yang kita masukkan sudah benar atau belum. Oke, itu untuk neraca saldonya. Nah, ini sudah selesai untuk neraca saldo. Berikutnya tinggal kita lanjutkan ke laporan keuangan. Nah, untuk laporan keuangannya di sini ada laporan laba rugi, lalu laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Oke, mungkin untuk melanjutkan pengisian laporan keuangannya kita akan lanjut kembali di video selanjutnya. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.